Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan ya anak-anak. Ya, ini Pak Guru akan menyampaikan beberapa materi pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, di sini akan Pak Guru sampaikan di kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku. Di subtema yang pertama, lingkungan tempat tinggalku, di pembelajaran yang pertama. Ya anak-anak, mari kita simak. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar, anak menari dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan menulis hasil percobaan, mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Ya, anak-anak, lingkungan tempat tinggal apa yang kamu sukai? Ya, pasti beda-beda ya. Di sini ada gambar sebuah gunungan. Ya, di situ ada lingkungan pedesaan, ada pegunungan yang asri dan udara yang sejuk. Banyak disukai banyak orang. Di sana ada juga sebuah cerita fiksi masyarakat setempat. Ya, cerita fiksi itu adalah cerita yang ditulis berdasarkan khayalan atau imajinasi penulisnya. Ciri-ciri cerita fiksi adalah yang pertama, cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau khayalan pengarangnya. Yang kedua, tujuannya adalah menghibur pembaca. Yang ketiga, mengandung nilai moral dan amanat. Yang keempat, disajikan dalam bentuk alur cerita. Yang kelima, menggunakan bahasa yang komunikatif. Ya, itu ada contoh cerita fiksi. Nah, anak-anak, di pegunungan yang tadi ada cerita asal mula Telaga Warna. Nah, anak-anak dengarkan ya cerita berikut ini. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putri dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersikap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh, di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri.
Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air mengayunkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Ya, anak-anak, itu tadi cerita tentang Telaga Warna. Ayo kita coba identifikasi cerita teks di atas. Siapa saja tokoh yang terdapat pada teks tersebut? Ayo tebak. Ya, betul. Raja, permaisuri, dan putri raja. Mengapa permaisuri sedih dan menangis? Kenapa tadi menangis? Karena putri raja menolak pemberian kalung dari permaisuri. Nah, amanat apa yang terdapat pada teks tersebut? Ya, selalu bersyukur terhadap rezeki yang diberikan kepada Tuhan. Ya, setiap kita diberi pemberian dari orang lain, kita harus berterima kasih. Tidak boleh menolaknya dan mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki pada kita. Ya, di cerita tadi di Telaga Warna di Jawa Barat itu di sekitarnya ada taman bermain. Ya, di situ aku paling suka bermain ayunan. Ya, dalam ayunan itu biar bisa mengayun itu ada gaya tarikan dan dorongan. Nah, gaya itu apa toh? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mengaruhi keadaan suatu benda. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, seperti contoh di gambar itu. Ya. Ayo, setelah melakukan percobaan, kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan gerak. Ayo, apa tadi gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda. Apa yang terjadi jika meja itu ditarik? Meja akan bergerak mendekati si penarik. Berikutnya, apa yang terjadi jika meja itu didorong? Apa yang terjadi anak-anak? Ya, meja akan bergerak menjauhi pendorong. Ya. Sanggup kan kalian mencobanya? Nah, itu tadi materi pembelajaran yang Pak Guru dapat sampaikan. Ya, di sini tadi anak-anak sudah mengetahui tentang cerita fiksi, gaya, dan gerak. Sekian yang Pak Guru dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga selalu kesehatan anak-anak di rumah ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.